Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Saya semoga baik-baik saja ya bersama dengan seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, terima kasih buat seluruh teman-teman kalian sudah berbaik hati untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan, like, share, dan tanpa bantuan teman-teman memang channel saya tidak akan berkembang. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kalian semua. Saya akan bicara kali ini soal Rizky Ridho. Ini back tengah kita yang seakan tidak tergantikan ya, walaupun sebenarnya kita punya Max Hilgers, Jordi Amat, tetapi PK selalu memberikan kesempatan kepada Rizky Ridho, termasuk ketika sebelumnya di pelatih STY. Dan seperti sudah ada chemistry di antara Ridho, ada Jai Itses, kapten kesebelasan timnas, kemudian ada Justin Hubner. Semua bertiga ini selalu dimainkan ketika mereka bertiga dalam kondisi fit, bugar, mereka tidak tergantikan. Dan khusus Ridho, ya, ini back yang kalau saya lihat di penampilan dia sudah 17 kali di Piala Dunia ini, dari ronde pertama, kedua, sampai ketiga, bahkan sekarang kita sedang menatap sudah pasti lolos ke ronde keempat ya, pada Oktober yang akan datang setelah kita mengalahkan Cina kemarin. Ridho ternyata sudah main 17 kali, ada 3 gol bagi Ridho. Dan dia ya saat ini ya dia tidak pernah mendapat kartu kuning. Ini luar biasa bagi Ridho. Padahal dia kan berpotensi besar resiko berhadapan dengan lawan untuk bermain dengan keras, yaitu sebagai pemain belakang, sehingga harus bisa mendapatkan kartu kuning. Jai Isyas aja sudah mendapatkan kartu kuning sejauh ini ya. Apalagi Justin Hubner ada kartu merah bahkan ketika melawan Arab di GBK, ketika dia dapat di penghujung laga sebelum waktu normal selesai diusir wasit. Tapi Ridho ya ini bagus ya, pemain yang sangat disiplin, kuat dalam duel, mau udara, one on one. Kemarin melawan Cina dia bermain full, tidak tergantikan, dan ada 3 tackle yang dilakukan oleh Ridho. Memang dia membuat satu pelanggaran dan ada 19 operan atau 12 operan yang sukses dilakukan oleh Ridho. Dia harus bertarung habis-habisan dengan pemain muda yang sangat cepat dari Cina ya. Itu pemain nomor punggung 11, Wang Yudong. Dan memang beberapa kali terlihat Ridho berjibaku ya, dibawa lari terus, tetapi Ridho dengan tenang ya harus bisa mematikan pemain tersebut, dan dia berhasil membuat Yudong itu seakan frustrasi sepanjang pertandingan. Oke, kenapa saya angkat Ridho? Karena konon kabar ya dalam beberapa hari ya dia punya jalan terbuka sekarang sudah menuju ke Eropa. Tinggal soal waktu bagi Ridho ya, dan dia sudah mengatakan bahwa dia sebenarnya ingin. Dia pemain andalan Persija, bahkan baru terpilih oleh Asosiasi Pesepak Bola ya Profesional Indonesia API sebagai back di Liga 1 terbaik yang dipilih soal Rizky Ridho ini. Nah, dia seakan sudah ingin berkarir. Saya pikir oke, kalau dia bermain di luar tuh akan jauh lebih bagus, karena banyak pemain-pemain timnas kita, pemain abroad ya di luar seperti Tom Haye, Ragnar Olatmangun, ya, Joe Pelupesi, juga termasuk terakhir Kevin Dix itu menginginkan Ridho. Bahkan mereka sudah membujuk, udah Anda bermain aja di luar, sudah bagus, sudah saatnya untuk bermain. Dan Ridho bisa membalas ke Ragnar Olatmangun kan dalam chat-chat mereka, ya dia bilang berdoa saja, insya Allah dia bisa bermain di luar. Jadi insya Allah bro, dia balas ke Ragnar untuk bisa bermain di luar. Tadinya kan dia masih pikir-pikir ya untuk meninggalkan Indonesia, seakan-akan dia sudah merasa nyaman bermain di Liga 1, tapi akhirnya terpikirkan juga bahwa memang untuk karir lebih naik dia harus keluar. Dan baru-baru ini dia sudah bertemu dengan salah satu agen grandstand yang punya grandstand ya, Hakim Silmani. Dan Hakim Silmani ini juga menaungi Kevin Dix. Kevin Dix berada di bawah agen grandstand ini. Nah, ketika dia sudah bertemu dan berkenalan, jadi mungkin diperkenalan dibantu oleh Kevin Dix, ya saya rasa dia akan ke Eropa. Tunggu, kita belum tahu lah kemana dia akan ada. Tapi kalau sudah dibawa grandstand Hakim Silmani sebagai ownernya, itu saya bilang tadi kan di awal, hanya soal waktu bagi Rizky Ridho. Dia pasti Hakim Silmani akan berusaha untuk mencari klub yang pas buat Rizky Ridho bermain di Eropa. Semoga ya, kita berdoa bersama bagi penggemar sepak bola Indonesia, untuk pemain kita yang satu ini dia bisa mendapatkan klub yang sesuai. Kalau kita tahu bersama kan, Kevin Dix itu sudah di FC Copenhagen
Dia terakhir memberikan 2 trofi bahkan, juara Liga Denmark dan Piala Denmark. Sekarang bahkan dia sudah naik lagi levelnya ke Bundesliga. Musim panas depan dia akan bermain bersama Borussia Mönchengladbach. Tidak mudah, dia tidak bermain di level kedua Bundesliga tapi di level atas. Jadi nantinya Kevin Dix itu akan bertemu dengan Bayern Munchen, Borussia Dortmund, RB Leipzig, ini bagus-bagus. Stuttgart, dia akan Bayer Leverkusen. Dan di sana kita akan lihat bek kanan kita yang juga bisa bermain bek tengah seperti Dix ini akan bertarung, dan itu ketika mungkin ya dia dapat menunjukkan, ayolah bro, lu mesti di Eropa, dan serahkan semua ke Hakim Silmani. Dia ya akan nantinya bersama tim untuk mencari klub yang bagus buat Rido, dan terbuka ya, tidak akan main-main tentunya, mereka akan memilih yang terbaik buat Rido untuk bisa berkembang, karena selama ini kan banyak yang mengkait-kaitkan dia mungkin dengan Como lah, karena Como dimiliki oleh Hartono bersaudara ya dari Jarum, tetapi itu kan belum bisa dipastikan ya untuk apakah dia akan ke sana. Namun ketika dia sudah dipegang punya agen yang benar-benar mantap seperti Hakim Silmani, saya rasa dalam waktu dekat dia akan mendapatkan klub ya, untuk bisa berkarir di Eropa. Semoga ya itu kita harapkan bersama bahwa dia bisa bermain dengan sangat baik, karena kalau bisa dilihat posisi dia di timnas tentunya banyak yang video-video ya, sudah diambil ya, sudah diberikan ke agent, ke Hakim Silmani sudah punya tentang penampilan Rido, dan dia memang layak. Apalagi semua teman-teman dia sudah mengatakan Anda sebaiknya sudah bermain di Eropa, dan Jai Ises juga sebagai kapten yang mengiyakan bahwa kalau Rido mau, ya dia ke Eropa saja. Dan itu tempat yang bagus buat dia untuk mengembangkan karir dia. Dan kita bisa melihat bagaimana Alex Pastur dari Lansat termasuk dengan PK itu jatuh hati dengan penampilan Rido. Ketika melawan Bahrain kan dia terpincang-pincang keluar lapangan, tapi semangat dia yang membara. Luar biasa, sudah keluar dengan posisi yang masih cedera, dia masuk ke lapangan, akhirnya memaksakan diri karena memang pergantian pemain sudah selesai, tapi dia bermain demi untuk Indonesia. Jadi semangat mental dia itu luar biasa. Fisik Rido juga kita bisa lihat bagaimana di belakang dia sangat baik sekali untuk berduel. Itu lawan Bahrain kalau nggak ada Rido untuk membuang bola keluar ketika Martin Pas dalam posisi yang sudah nggak bisa bikin apa-apa. Ketika bola mengarah ke gawang, untung ada Rido di belakang yang bisa membuang bola. Dan dia tampil luar biasa saat menghadapi Bahrain. Itu yang membuat PK, Patrick Kluivert juga memberikan kesempatan buat dia untuk bermain melawan Cina. Dan dia bermain dengan sangat baik. Banyak yang mengatakan bahwa Mads Hilgers akan mungkin masuk, tapi tidak. Mads Hilgers duduk di bangku cadangan. Padahal Mads adalah pemain termahal yang ada di timnas kita. Tapi bahkan tidak dimainkan sama sekali semenit pun. Sulit untuk menggantikan posisi Rido. Karena memang dia kuat. Dia bagus. Itu tidak terbantahkan ya untuk seorang Rizky Rido. Jadi alangkah orang bilang ya, eloknya, alangkah bagusnya kalau Rido bermain di luar, sehingga kita lebih oke. Ya, pasti PK juga sebagai pelatih, Alex Pastur sebagai asisten, Danny Lansat, Gerard Van den Bosch ikut mendukung ya, karir dari Rido untuk lebih berkembang bermain di luar. Dan saya rasa dia akan bermain di Eropa memang. Cuma klubnya ini kan yang kita belum tahu akan kemana. Nah biarlah. Karena selama ini kan orang bisa bilang harus punya agen. Nah ketika dia sudah bertemu dengan Grandstand, ya di bawah Silmani, Hakim, yang juga menaungi Kevin Dix, ini sudah bagus. Berarti jalannya sudah terbuka. Tinggal waktunya aja buat Rizky Rido. Ya dukungan juga keluarga perlu buat Rizky Rido sehingga dia lebih termotivasi teman-temannya. Saat ini dia lagi fokus untuk menghadapi pertandingan terakhir di grup C melawan Jepang. Ya, di Osaka pada tanggal 10 hari Selasa yang akan datang untuk pertandingan terakhir, tapi tidak menentukan lagi karena Indonesia kan sudah pasti di posisi keempat dan lolos ke putaran keempat nantinya. Tapi apapun itu tetap jika Rido diberikan kesempatan lagi untuk bisa bermain ya oleh Patrick Kluivert, ya pasti dia akan menjalankan tugas dengan baik di jantung pertahanan bersama dengan Jai Ises dan juga dengan Justin Hartner untuk bermain dengan 3 back sejajar, kecuali ada rotasi yang dilakukan oleh Patrick Kluivert menyimpan pemain-pemain yang terbaik ya untuk takut jangan sampai cedera, bisa saja Rido nggak bermain. Tapi saya pikir
ketika kita harus berjuang untuk mendapatkan minimal hasil imbang melawan Jepang, walaupun itu terasa susah kadang kita bermain di kandang lawan di Stadion Panasonic Suita di kota Osaka, tapi Ridho pasti akan dimainkan. Tidak akan mungkin bagi PK untuk bisa berjudi atau bereksperimen dengan mengganti semua pemain belakang. Tiga-tiganya diganti, ini bahaya. Tentunya bisa diobok-obok habis oleh pemain-pemain Jepang. Saya pikir mereka tetap akan dimainkan untuk bisa mempertahankan jantung pertahanan kita dengan sangat baik di garis belakang. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara soal Rizky Ridho, aset terbaik kita saat ini yang siap untuk bisa berkarir keluar. Kita tunggu di klub mana dia akan berlabuh. Dengan saya Bung Ropan, ciao.